warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Azuriati, mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Nah, dalam video ini saya akan mempraktikkan proses konseling antara konselor dengan klien, dan juga dalam video ini saya akan menggunakan teknik yang ada di dalam pendekatan Solution Focus Brief Counseling, yaitu teknik Miracle Question dan teknik Exception. Pendekatan Solution Focus Brief Counseling atau yang disingkat dengan SFBC merupakan pendekatan konseling singkat terfokus solusi. Solution Focus Brief Counseling merupakan penekanan fokus pada masalah klien dan sebaliknya memfokuskan pada apa yang bekerja untuk klien, yakni kesuksesan dan solusi, serta pengecualian-pengecualian dalam kehidupan klien di mana selama itu masalah tidak terjadi. Teknik exception atau pengecualian merupakan di mana saat ketika masalah tidak pernah terjadi atau resolusi yang telah dicapai oleh klien. Exception merupakan asumsi bahwa semua masalah memiliki pengecualian yang dapat digunakan untuk memfasilitasi solusi. Menurut Freshbury, masalah tidak pernah selalu terjadi, pengecualian selalu terjadi. Miracle question atau pertanyaan ajaib adalah memaksa klien untuk mempertimbangkan apa yang betul-betul mereka inginkan, bukan sekedar apa yang tidak mereka inginkan, sehingga berubah dari perspektif terfokus masalah ke perspektif yang menghasilkan solusi. Dalam hal ini, klien saya memiliki masalah di mana ketika klien ini hendak memasuki perguruan tinggi dan memilih program studi yang diinginkannya yang menurut klien tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya dan sesuai dengan kemampuan yang akan dijalaninya. Namun, ketika melakukan seleksi di perguruan tinggi, klien tersebut tidak lulus di universitas negeri dengan program studi yang diinginkannya. Di satu sisi, apa yang diinginkan klien tersebut berbanding terbalik dengan orang tuanya. Orang tuanya menginginkan klien tersebut mengambil program studi yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Setelah dicoba, klien tersebut mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya dan klien tersebut lulus di program studi tersebut. Namun, klien ini merasa tidak mampu akan menjalankan program studi berdasarkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Setelah menjalani beberapa bulan perkuliahan dan klien ini merasa dirinya nyaman serta mampu berada di program studi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya.
Riza, gimana kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Tadi malam Riza ada menghubungi ibu? Iya, Bu. Iya, tadi malam pertama sempat ya ibu tidak balas chatting Riza karena itu ibu lagi di jalan. Oh iya, tadi malam kayaknya ada yang ingin dibicarakan ya sama ibu. Iya, Bu. Iya. Sebelumnya Riza sudah pernah melaksanakan konseling? Belum ya. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit agar proses dan kegiatan kita dalam hal ini akan berjalan lancar ke depannya hingga selesai. Nah, jadi proses konseling itu Ibu sebagai konselornya memberikan bantuan kepada Riza. Nah, yang perlu di tanda kutip bantuan di sini itu diselesaikan oleh Riza sendiri. Ibu hanya memfasilitasi atau membantu Riza dalam menyelesaikannya. Namun solusi-solusinya itu ditentukan oleh Riza sendiri ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi? Paham. Nah, untuk semuanya agar berjalan dengan baik, di sini Riza tidak perlu ragu untuk menceritakan masalahnya kepada ibu, karena dalam hal ini ibu memiliki asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu ibu tidak akan membeberkan atau menyebarluaskan masalah-masalah yang Riza ceritakan kepada ibu, kendala-kendala atau apapun yang Riza ceritakan kepada ibu, baik itu dari segi identitasnya, masalahnya, pelakunya, ibu tidak akan menceritakannya kepada orang lain, karena di dalam hal ini sendiri ibu telah memiliki janji agar tidak membeberkan masalah-masalah klien ibu sendiri. Nah, mungkin dalam hal ini Riza masih ada yang diragukan atau ingin dipertanyakan lagi? Gitu. Ya. Oh iya. Nah, dulu Riza kan pernah konsultasi nih dengan ibu, bertanya-tanya jurusan apa yang dulu Riza cocok ya kan di masuk perguruan tinggi. Nah, sekarang Riza udah semester berapa? Baru semester 1, jalan semester 2. Jalan semester 2 ya. Jadi gimana jurusan kuliahnya kemarin yang Riza pilih? Sesuai dengan apa yang diharapkan? Tidak, Bu. Kenapa tuh? Karena bukan pilihan sendiri, bukan keinginan sendiri. Karena itu pilihan orang tua. Pilihan orang tua. Jadi dulu Riza menginginkan jurusan yang seperti apa? Dulu itu jurusan seperti pendidikan bahasa Indonesia, PGSD, terus juga ngambil MPI sama PMI. Itu di satu universitas yang berbeda atau Universitas yang berbeda. Jadi yang dipilih tadi itu sesuai keinginan, cuman saat ini belum lulus ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu sampai sekarang sekarang ini Riza mengambil jurusan apa? Teknik elektronika. Teknik elektro ya. Kira-kira itu ada sangkut pautnya dengan teknik elektro ya. Nah, kenapa Riza bisa mengambil teknik elektro? Apakah itu termasuk pilihan Riza juga atau bagaimana? Di awal sih tidak, tapi itu karena menurut orang tua, karena jurusan itu hanya satu di Riau, mungkin untuk kedepannya peluang kerja itu lebih besar, lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi mengambil jurusan itu awalnya sih memang tidak ikhlas, tapi untuk sekarang mencoba ikhlas. Berarti sekarang mengikuti apa yang diinginkan orang tua ya. Nah, jadi dulu jurusan yang sebelumnya itu tidak diinginkan orang tua atau bagaimana? Dulu diinginkan tapi karena tidak lulus, jadi ya karena itu beralih ke swasta. Oh, jadi dulu menginginkan jurusan itu dan di perguruan tinggi negeri, dan sekarang di teknik elektro yang perguruan tinggi swasta.
Jadi dulu Riza waktu di SMA mengambil jurusan apa? Jurusan IPA. Iya ya. Bukannya IPA ada sangkut pautnya dengan teknik elektro, misalnya seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, fisika, kimia, apakah tidak ada sangkut pautnya? Ada sebagian dari IPA dan fisika, tapi kan karena teknik elektronika ini lebih pada ke alat-alat elektronik yang hanya dikuasai dipelajari di SMK, jadi di situ saya susah untuk menyesuaikannya. Jadi selama ini Riza berusaha untuk menyesuaikan ya? Iya. Iya. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Riza tidak lulus di jurusan yang kemarin? Apakah ada terkendala karena sesuatu? Padahal itu kan jurusan yang sangat Riza minati. Mungkin tidak rezeki, dan dulu itu pernah juga waktu di sekolah kan nilai itu sangat berdampak untuk kita di kelas 3 karena keteledoran guru matematika yang membuat nilai saya itu salah dan fatal sekali dan tidak bisa diubah. Mungkin salah satu penyebabnya itu, tapi ya mungkin memang bukan rezeki juga. Nilai apa yang salah atau kendala seperti apa yang terjadi? Nilai inti dalam jurusan saya yaitu matematika. Nilai matematikanya ya. Itu salahnya di mana? Ibu itu salah tulisan, salah tulis. Mungkin ibu itu teledor. Berarti ada kesalahan teknis ya yang terjadi. Nah, sejauh ini orang tua Riza yakin bahwa itu jurusan yang sekarang Riza ambil itu adalah jurusan yang terbaik. Nah, kenapa orang tua Riza sekiranya bisa berpikir seperti itu? Sebelumnya jurusan ini yang saya ambil alhamdulillah juga mendapatkan beasiswa yang menurut saya juga dapat meringankan beban kedua orang tua. Dan sebab itulah orang tua juga menginginkan di jurusan ini, dan dia yakin bahwa saya bisa. Jadi Riza mendapatkan beasiswa pada jurusan yang sekarang. Ya. Meringankan beban orang tua. Kalau boleh Ibu tahu, Riza anak yang keberapa? Anak yang terakhir. Anak yang terakhir ya, yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan mewujudkan apa yang diinginkan orang tua. Sampai sejauh ini, apakah Riza ikhlas menjalani itu semua dengan jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Riza? Untuk di awal itu susah sekali untuk mengikhlaskan, tapi perlahan-lahan insya Allah sudah mulai ikhlas. Sudah mulai ikhlas. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Riza mengikhlaskan itu semua? Percaya takdir. Mungkin inilah jalannya dari semua yang saya lalui dari SMA. Mungkin ini adalah takdir baik melalui jalan-jalan yang sulit. Melalui jalan yang sulit maksudnya seperti apa? Ya kayak seperti nilai saya salah, terus setiap jalur atau masuk untuk jalur perguruan tinggi itu gagal terus. Dan saya yakin mungkin jurusan ini jurusan yang terbaik untuk saya dan kedepannya. Nah, jadi jurusan yang sekarang Riza ambil ini, apakah ada sedikit yang membuat diri Riza bahwa Riza yakin akan sukses di jurusan itu? Insya Allah ada. Sampai saat ini Riza berusaha mengikhlaskan itu semua, berusaha percaya akan takdir baik ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, sampai sejauh ini apa yang membuat Riza mengikhlaskan itu semua dan percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik? Menurut saya pilihan orang tua inilah yang terbaik, dan melihat dari pengalaman saya, yang itulah yang menjadi pelajaran terbaik bagi saya untuk maju terus ke depan. Nah, untuk di jurusan sekarang ini, teknik elektro ya, Riza yakin akan sukses di situ dan Riza akan mewujudkan impian orang tua Riza. Kira-kira hal apa
apa yang membuat Riza bertahan dan bahagia hingga yakin pada jurusan ini? Di sini saya mendapatkan pengalaman baru, pokoknya mendapatkan yang tidak pernah saya pelajari, dan berdampak juga untuk kehidupan kita sehari-hari tentang pelajaran yang saya pelajari ini, jurusan yang saya pelajari ini berdampak sekali untuk keseharian kita. Seperti kan elektronika ini tidak jauh dari kita, Dari kehidupan kita ya. zaman sekarang. Nah, jadi Riza berusaha tegar dalam hal ini, merelakan apa sebenarnya yang ingin dicita-citakan di awal dan mengambil yang awalnya tidak sesuai dengan keinginan hati. Benar? Iya. Sekarang berusaha ikhlas ya. Sejauh ini Riza berusaha bertahan dengan ini semua. Nah, setelah tadi kita berbincang, kira-kira hal apa yang akan Riza lakukan untuk kedepannya yang membuat Riza bahagia dan membuat Riza yakin bahwa ini akan sukses? Terus berusaha menyesuaikan yang tidak sesuai dengan kita inginkan, terus mencoba walaupun sulit, tapi semoga inilah yang menjadi jalannya. Jadi berusaha ikhlas untuk kedepannya lebih baik. Tadi Riza bilang untuk menyesuaikan. Dengan cara apa kalau boleh Ibu tahu Riza menyesuaikan dengan jurusannya sekarang? Seperti kita menyesuaikan yang belum pernah kita pelajari, serta lingkungan yang sangat berbeda dengan kita dulu belajar di SMA dulu. Nah, dengan menyesuaikannya. Nah, jadi maksud Ibu tuh dengan cara apa Riza menyesuaikan? Apakah mungkin dengan cara mengikuti les yang sesuai dengan jurusan atau berusaha terus belajar atau bagaimana? Kalau untuk les tidak, tapi berusaha belajar dan banyak juga teman yang memang dari SMK, jadi di situ kita saling membagi pengetahuan. Dan cara berbagi dengan teman sekelas yang dulu memang berasal dari jurusan yang sesuai dengan yang sekarang ya. Nah, kira-kira mampukah Riza bertahan dengan itu semua hingga nanti? Insya Allah, kalau ada niat dan keyakinan pasti bisa. Kira-kira apa nih yang membuat Riza yakin bahwa ini akan menjadi penopang untuk Riza mampu bertahan di jurusan ini? Dulu pas masuk awal mempelajari semua ini merasa sulit, tapi seiring berjalannya waktu terasa ini sesuai, tidak begitu sulit. Bisa kita untuk menyesuaikannya itu. Wow, jadi tampaknya tidak begitu sulit ya dengan jurusannya sekarang. Nah, jadi ada kemungkinan untuk Riza bisa sukses di jurusan ini. Lagi pula tadi yang Ibu ketahui dari apa yang Riza ucapkan tampaknya tidak begitu sulit. Berarti masih ada hal-hal yang mungkin yang bisa dicoba, yang mungkin sesuai dengan apa yang sebenarnya memang ada pada diri Riza. Benar? Nah, jadi sejauh ini kita berbincang, sejauh ini kita berbicara, kira-kira untuk kesimpulannya pada pembicaraan kita hari ini dan akan membuat Riza terus semangat untuk kedepannya, yaitu Riza terus berusaha mencoba, Riza terus berusaha meyakinkan diri, terus berusaha membaurkan dengan lingkungan yang sesuai ya, dengan tadi contohnya dengan berusaha berbagi kelompok dengan orang-orang yang memang jurusan awalnya memang dari akarnya sudah sama begitu ya. Nah, jadi kira-kira apakah itu menurut Riza sesuai yang akan dilakukan nanti? Insya Allah sesuai menurut pandangan kita dan yang kita alami dari awal masuk.
Nah, alhamdulillah sampai saat ini berusaha untuk tegar. Nah, jadi kedepannya Riza akan berusaha untuk mempertahankan itu semua ya, dan mewujudkan impian kedua orang tua Riza ya. Ya. Nah, jadi pada intinya Riza akan tetap bertahan pada jurusan ini dengan cara tadi membaurkan diri. Nah, jadi yang tadi Riza katakan tidak begitu sulit berada di jurusan ini, benar? Bukan tidak begitu sulit, tapi kayak kita tuh seiring berjalannya waktu ini terasa yang sulit itu kalau kita kerjakan pasti akan mudah. Seperti itu. Jadi berusaha yakin dan bahwa Riza mampu mengatasinya, benar? Iya. Nah, sampai saat ini mungkin solusinya sudah tampak jelas, yaitu Riza berusaha membaurkan diri. Dan tadi juga Riza bilang ini tidak begitu susah untuk dijalani karena sesuai dengan kehidupan teknik elektro itu sendiri, apa yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi sejauh ini apakah Riza sudah agak lega, tenang bercerita dengan ibu? Iya, Bu. Alhamdulillah ya, sudah agak tenang. Nah, jadi untuk kedepannya ibu yakin Riza akan sukses dengan pilihan Riza, dan Riza bisa membahagiakan kedua orang tua Riza dan mewujudkan impian kedua orang tua Riza. Amin. Nah, dan juga ibu berharap Riza lebih semangat lagi kuliahnya. Riza mampu memberikan yang terbaik, Riza mampu mempertahankan beasiswa tadi, Riza juga mendapatkan beasiswa, dan ibu harap itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan juga untuk sampai kapanpun Riza bisa mewujudkan impian orang tua Riza dengan cara bahwa inilah aku gitu. Tidak semua apa yang kita inginkan sesuai, dan apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Nah, jadi pada intinya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan itu belum tentu terbaik menurut Allah. Mungkin menurut Allah apa yang Riza inginkan tadi itu tidak yang terbaik, tapi Allah memberikan yang terbaik untuk Riza melalui orang tua Riza, karena tadi kan jurusan ini adalah pilihan orang tua Riza. Dan pada saat itu juga Riza menganggap bahwa jurusan ini tidak begitu sulit dan banyak manfaatnya dalam kehidupan Riza, benar? Nah, jadi percayalah bahwa pada intinya kita berencana dan Allah juga berencana, tapi yang terbaik adalah tetap menurut Allah. Nah, untuk kedepannya ibu yakin Riza akan sukses, Riza akan bisa membahagiakan kedua orang tua Riza dengan semangat, bisa menyelesaikan studinya dengan cepat, tidak tertunda-tunda. Nah, ibu harapkan untuk kedepannya Riza mampu lebih berbaur lagi, menyesuaikan diri ya. Nah, sampai sekarang apa yang Riza rasakan? Apa yang Riza rasakan di dalam diri Riza setelah menjalani ini semua, setelah bercerita dengan ibu? Apa yang Riza rasakan? Rasanya agak sedikit lega, plong, dan luas dalam hati. Sudah agak sedikit berkurang dan tidak terbebani lagi pada saat ini ya. Jadi Riza sudah berusaha fokus ya dengan jurusannya. Nah, kapan-kapan jika Riza ingin bercerita lagi dengan ibu atau ingin datang ke rumah ibu, ibu siap menerima apapun keluh kesah Riza, apapun yang Riza alami, ibu selalu terbuka untuk Riza. Nah, dan juga Riza jangan sungkan-sungkan untuk bercerita dengan ibu ya. Nah, jadi gimana nih selanjutnya? Apakah sekarang nih sudah mau memasuki jadwal ujian atau bagaimana? Iya, Bu, sudah mau masuk ke UAS menuju semester 2. Nah, apalagi sejauh ini kan sudah hampir 6 bulan, sudah hampir 3 bulan ya Riza menjalani. Nah, Ibu, kenapa Ibu yakin Riza akan sukses, bahwa dari rentang waktu 3 bulan tadi Riza mampu bertahan hingga saat ini, Riza mampu menyesuaikan. Nah, berarti untuk kedepannya Riza akan lebih mampu lagi ya. Nah, jadi gimana pada akhirnya Riza udah lega? Alhamdulillah sudah, Bu. Untuk kedepannya Riza ingin datang ke rumah ibu atau masih bingung dengan jurusan Riza, Riza boleh datang lagi ke rumah ibu, boleh bercerita lagi dengan ibu, ibu siap menerima apapun keluh kesah Riza ya. Selanjutnya ada acara kegiatan atau apa?
Iya Bu, lihat jam sebentar lagi saya mau melanjutkan perkuliahan. Iya ya. Kuliah ada masuk lagi ya. Iya Bu. Nah, jadi untuk Riza tetap semangat ya menjalani ini semua, berusaha mengikhlaskannya. Dan ini juga tidak seburuk apa yang Riza pikirkan dahulu ya. Nah, jadi Ibu juga berterima kasih kepada Riza karena telah mau bercerita dengan Ibu, telah mau membagikan keluh kesahnya dengan Ibu. Ibu harap Riza akan sukses ke depannya ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Saya izin pamit dulu Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Semangat ya kuliahnya. Yuk, Ibu antar dulu. Semangat. Terima kasih telah menyaksikan video atau proses konseling yang saya lakukan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk siapapun pendengar, siapapun yang melihat video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk halayak ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.